Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Savitri selaku dosen dari mata kuliah metode penelitian serta teman-teman sekalian yang mengikuti mata kuliah metode penelitian ini. Di sini saya akan melakukan presentasi yaitu proposal tugas akhir yang sudah saya buat. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Michael Setiawan dengan NIM 20200 71009. Saya dari program studi informatika angkatan 2020. Di sini saya mengambil judul penerapan sistem penjadwalan kuliah berbasis web menggunakan algoritma genetika dan backpropagation JST. JST ini bisa disebut jaringan syarat tiruan. Untuk latar belakang sendiri, saya membuatnya menjadi per poin. Di sini ada beberapa poin. Yang pertama, sistem penjadwalan kuliah penting dalam manajemen akademik di perguruan tinggi. Selanjutnya, proses penjadwalan yang efisien, memastikan penggunaan sumber daya yang optimal, dan pengalaman belajar yang baik bagi mahasiswa. Selanjutnya, penjadwalan kuliah kompleks dan mempertimbangkan berbagai kendala sulit diselesaikan secara manual. Lalu, pengembangan teknologi informasi dan web memberikan dampak signifikan pada pendidikan. Kemudian, penerapan teknologi web dalam sistem penjadwalan kuliah memudahkan akses, interaksi, dan pemrosesan data penjadwalan. Dan yang terakhir di sini, algoritma genetika atau AG dan backpropagation jaringan syarat tiruan atau JST dapat mengoptimalkan penjadwalan kuliah. Untuk rumusan masalah sendiri di sini ada 3 rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana merancang dan mengembangkan sistem penjadwalan kuliah berbasis web yang dapat mengintegrasikan algoritma genetika dan backpropagation JST. Yang kedua, bagaimana memodalkan kendala-kendala yang terkait dengan penjadwalan kuliah seperti ketersediaan ruang kelas, kecocokan jadwal dosen, dan preferensi mahasiswa. Yang ketiga, bagaimana mengoptimalkan penggunaan sumber daya seperti ruang kelas, dosen, dan waktu untuk mencapai jadwal kuliah yang efisien dan memenuhi kendala yang ada. Untuk tujuan penelitian sendiri, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini ialah merancang dan mengembangkan sebuah sistem penjadwalan kuliah berbasis web yang dapat mengintegrasikan algoritma genetika dan backpropagation JST. Untuk manfaat penelitian, di sini ada 5 manfaat. Yang pertama, bagi perguruan tinggi, hasil penelitian ini akan memberikan manfaat bagi perguruan tinggi dalam meningkatkan efisiensi dan kualitas penjadwalan kuliah. Yang kedua, bagi mahasiswa, hasil penelitian ini akan mendapatkan manfaat dengan adanya jadwal kuliah yang lebih optimal dan memenuhi preferensi mereka. Yang ketiga, bagi dosen, hasil penelitian ini akan memberikan manfaat bagi dosen dalam hal pengaturan jadwal mengajar. Yang keempat, bagi staf administrasi akademik, hasil penelitian ini akan membantu staf administrasi akademik dalam mengelola proses penjadwalan kuliah. Dan yang kelima, bagi peneliti dan akademisi, hasil penelitian ini akan memberikan kontribusi pada bidang penelitian dan pengembangan ilmu komputer terkait penjadwalan kuliah dan penggunaan teknik algoritma genetika dan backpropagation JST. Untuk selanjutnya ada kebaruan. Kebaruan yang ada pada penelitian ini adalah pengembangan sistem penjadwalan kuliah berbasis web yang menggabungkan algoritma genetika dan backpropagation JST untuk mencapai jadwal kuliah yang optimal. Pendekatan ini membawa inovasi dalam penggunaan teknik komputasi evolusioner dan jaringan syarat tiruan dalam penjadwalan kuliah yang dapat meningkatkan efisiensi dan kualitas proses penjadwalan serta memenuhi kendala-kendala yang ada. Next, di sini adalah penelitian terdahulu. Untuk penelitian yang pertama dengan judul penjadwalan kuliah otomatis menggunakan algoritma genetika program studi PTIK IAIN tinggi. Ini penulisan di RTAS tahun 2020. Untuk penerbitnya diterbitkan di Jurnal Sistem Informasi atau di Jurnal 2020. Untuk kesimpulan pada penelitian yang pertama, hasil dari penelitian yang dilakukan ialah untuk mengimplementasikan sistem penjadwalan kuliah otomatis menggunakan algoritma genetika pada program studi PTIK di IAIN Bukit Tinggi. Untuk perbedaan dari proposal ini dengan proposal yang saya buat,
Penelitian yang ada di penelitian terdahulu ini berfokus pada penggunaan algoritma genetika untuk melakukan penjadwalan kuliah otomatis di program studi PTIK yang lebih tinggi. Fokusnya lebih pada pengembangan algoritma genetika yang dapat memenuhi kebutuhan penjadwalan kuliah di program studi tersebut, tanpa menekankan web sebagai platform untuk sistem penjadwalan kuliah tersebut. Untuk yang kedua, implementasi algoritma genetika pada sistem informasi penjadwalan mata kuliah. Untuk penulisnya di sini ada Hendrian A, B. Haranto, B. Ardi, F. M. Menggana, H. Ulimpe, dan Fitriati D. Untuk tahunnya di sini Oktober 2019. Untuk penerbitnya di Seminar Nasional Teknologi Informasi Volume 2. Kesimpulannya, mengimplementasikan algoritma genetika pada sistem penjadwalan kuliah otomatis dengan menggunakan algoritma genetika diperoleh jadwal yang optimal. Perbedaannya, penelitian ini berfokus pada implementasi algoritma genetika pada sistem informasi penjadwalan mata kuliah. Fokusnya lebih pada pengaplikasian algoritma genetika dalam sistem yang sudah ada untuk melakukan penjadwalan mata kuliah tanpa mencakup penerapan sistem penjadwalan kuliah berbasis web dan juga tidak mengimplementasikan algoritma back propagation BST. Yang ketiga di sini ada perancangan sistem informasi penjadwalan kuliah berbasis web pada Fakultas Komputer dan Multimedia di UNKI. Penulisnya adalah Fitria A dan Insina N. Dikasihkan pada tahun 2022. Penerbitnya di Journal of Information System, Computer Science, dan Information Technology. Kesimpulannya, sistem penjadwalan berbasis web yang diusulkan dalam penelitian ini bertujuan untuk mempergunakan proses penjadwalan perkuliahan serta membuatnya lebih efektif dan efisien. Penelitian ini berfokus pada perancangan sistem informasi penjadwalan kuliah berbasis web khusus untuk Fakultas Komputer dan Multimedia di UNKI. Fokusnya lebih banyak pengembangan sistem yang dapat memenuhi kebutuhan penjadwalan kuliah yang spesifik untuk fakultas tersebut tanpa menggunakan algoritma back propagation BST pada sistem tersebut. Yang keempat, optimasi penjadwalan mata kuliah menggunakan metode algoritma genetika dengan teknik turnamen selection. Untuk penulisnya Sari W, Alka M, Jaya ES, Korea S, dan Kartika Sari DP tahun 2019. Ini penerbitnya di Jurnal Teknologi Informatika dan Ilmu Komputer. Untuk kesimpulannya, hasil penelitian ini bertujuan untuk merancang sistem penjadwalan perkuliahan yang teroptimasi. Metode yang digunakan adalah algoritma genetika dengan teknik seleksi turnamen. Perbedaannya, penelitian ini berfokus pada optimasi penjadwalan mata kuliah menggunakan metode algoritma genetika dengan teknik turnamen selection. Fokusnya lebih pada pengembangan dan optimasi algoritma genetika khususnya dalam pemilihan individu dengan menggunakan teknik turnamen selection tanpa mencakup penerapan sistem penjadwalan kuliah berbasis web secara keseluruhan dan tidak melakukan penerapan back propagation BST. Yang terakhir, jadwal kegiatan praktikum menggunakan algoritma jika atau studi kasusnya jurusan Teknologi Informasi Universitas Semarang. Penulisnya di sini ada Kristioko, BI, Asmiatun, S, dan Susanto S. Tahun 2022, jurnal VOI atau Voice of Informatics. Kesimpulannya, penelitian ini mengusulkan sistem penjadwalan praktikum yang dapat menghasilkan jadwal secara otomatis. Algoritma genetika digunakan dalam sistem ini untuk menciptakan penjadwalan otomatis yang efisien. Perbedaannya, proposal pertama berfokus pada penjadwalan kegiatan praktikum menggunakan algoritma genetika dan studi kasus pada jurusan teknologi di Universitas Semarang. Fokusnya lebih pada pengembangan algoritma genetika yang dapat memenuhi kebutuhan penjadwalan praktikum di jurusan tersebut, tanpa mencakup penerapan sistem penjadwalan kuliah berbasis web dan tidak mencakup penerapan back propagation BST. Selanjutnya ada tinjauan teoritis. Yang pertama ada 4 di sini. Yang pertama ada sistem penjadwalan kuliah. Yang kedua ada algoritma genetika. Yang ketiga ada back propagation BST atau jaringan syarat tiruan. Yang keempat ada pengembangan sistem berbasis web. Selanjutnya ada metode penelitian. Di sini ada 5 metode penelitian. Yang pertama ada studi literatur. Metode 2 itu analisis kebutuhan. Metode 3 pengembangan sistem. Metode 4 itu pengujian sistem atau bisa disebut black box atau white box. Metode 5 itu evaluasi dan analisis.
Untuk selanjutnya, ada fishbone diagram. Mungkin sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.